Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan bagikan informasi yang sangat penting. Ini langsung dari pendamping sosial. Jadi langsung saja ya, untuk Bapak Ibu yang belum cair bantuan sosialnya sampai hari ini untuk periode bulan April, Mei, dan Juni, yang cair melalui WT Pos dan juga periode Mei dan Juni yang cair melalui kartu KKS, sangat penting sekali Bapak Ibu segera melapor ke pendamping sosial masing-masing karena ada penyebab sehingga bantuan sosialnya belum cair juga sampai sekarang. Nah, seperti KPM yang baru saja ditangani oleh teman dari pendamping sosial yang ngasih informasi ini ya, dia baru melapor bahwa bantuan sosial PKH-nya dan BPNT-nya untuk periode bulan Mei dan Juni yang cair melalui kartu KKS ternyata belum cair sampai sekarang. Nah, pada saat awal penyaluran dia disuruh menunggu terlebih dahulu sampai akhir periode penyaluran, yaitu akhir bulan Juni. Karena bulan Juli mendatang akan memasuki periode penyaluran yang baru atau periode penyaluran tahap selanjutnya, Bapak Ibu. Pada saat dicek di KPM, ternyata keterangannya di 6NG muncul sebagai berikut: ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau sampai hari ini bantuan sosial yang dimaksud tadi itu belum cair, silahkan segera lapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Jadi untuk kalau ada keterangan tidak dilayakkan itu berarti KPM ini dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial sehingga bantuan sosialnya belum juga cair. Jadi agar Bapak Ibu itu tahu alasannya kenapa bantuannya tidak cair juga, segera lapor ke pendamping sosialnya masing-masing gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti yang bisa ngecek di akun 6NG-nya itu ya pendamping sosialnya masing-masing. Karena akun 6NG itu tidak semua orang dikasih aksesnya, hanya beberapa orang saja yang bisa ngecek dan dikasih aksesnya. Oke. Jadi selanjutnya ada beberapa kriteria masyarakat yang dianggap tidak layak lagi atau berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau ada di DTKS. Jadi diantaranya adalah salah satunya memiliki salah satu anggota keluarga yang memiliki penghasilan di atas UMK atau UMP atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Selain itu, apabila salah satu anggota keluarga memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, atau guru bersertifikasi. Jadi sekarang itu banyak pengangkatan P3K, sertifikasi kayak gitu ya. Jadi kalau ada anggota keluarga Bapak Ibu semua, mungkin anak ya, yang satu kakak maksudnya itu baru saja bersertifikasi misalkan guru, itu maka uh, data Bapak Ibu semuanya biasanya akan hilang dari DTKS atau ditidaklayakkan begitu. Karena kalau sudah ditidaklayakkan itu bagaimana solusinya? Untuk solusinya, apabila penyebabnya adalah salah satu anggota keluarga, maka harus pisah kakak terlebih dahulu. Jadi misalkan Bapak Ibu itu anaknya menjadi ASN. Solusinya agar Bapak Ibu untuk memperbaiki data Bapak Ibu semuanya agar bisa kembali masuk di DTKS, maka harus pisah kakak dulu dengan anak yang masuk ASN tadi gitu. Kalau sudah bisa kakak, Bapak Ibu masih layak menerima bantuan sosial, bisa diajukan kembali melalui desa atau RT setempat gitu. Akan dilakukan musyawarah desa atau musreng biasanya ya, atau kelurahan terlebih dahulu, lalu datanya akan diinput melalui 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Dan kemudian untuk diproses untuk bantuan persetujuan gitu. Jadi memang tidak semudah itu memasukkan data seseorang ke DTKS. Karena nanti akan ada proses verifikasi. Jadi sebenarnya pemerintah sudah sangat ketat ya. Ini data yang masuk ini benar-benar layak atau tidak, itu diverifikasi. Jadi tidak serta-merta dimasukkan langsung approve, langsung diterima gitu, enggak. Kemudian namun apabila muncul keterangan ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, maka perlu berkoordinasi melalui operator 6NG setempat atau petugas poskesos yang ada di kelurahan tersebut. Biasanya apabila muncul keterangan ini artinya Bapak Ibu telah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial setelah musrengbang atau setelah musyawarah desa atau kelurahan setempat begitu. Ya, bisa jadi tidak layaknya karena itu tadi, atau memang karena seperti kata Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk orang-orang yang berkelakuan tidak baik ya, misalkan
untuk judi online itu, bansosnya untuk judi online itu tidak layakkan seperti itu. Selain itu bisa jadi karena ada yang menyanggah melalui aplikasi cek bansos. Jadi misalkan ada tetangga, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin orang lain yang mengetahui Bapak Ibu sekalian itu ternyata Bapak Ibu itu sebenarnya kaya loh, banyak duitnya loh, gak layak di bansos. Maka ada yang melaporkan melalui aplikasi cek bansos begini, atau menyanggah sih, bukan melaporkan. Tepatnya menyanggah bahwa ini nama ini seharusnya nggak menerima loh karena sudah kaya begitu. Karena memang Kemensos itu sudah Kemensos itu sudah mengeluarkan aplikasi cek bansos yang melalui aplikasi itu kita bisa menyanggah orang lain. Misalkan tetangga kita yang seharusnya nggak dapat nih, kok dapat terus sih, kita bisa menyanggah lewat itu gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini sudah cukup dulu ya informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.